Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang insyaallah kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kita memanjatkan alhamdulillah. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah pemilik sejati seluruh alam semesta ini. Allah adalah pencipta satu-satunya yang berhak untuk kita sembah. Maka senantiasa sepatutnya kita sebagai hamba Allah senantiasa bersyukur atas segala nikmat-nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semua nikmat, semua karunia yang kita rasakan, kita nikmati, itu semua berasal dari Allah dan semua akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga, sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, salah satu ayat yang memerintahkan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dalam konteks kemerdekaan suatu bangsa, di mana Allah Ta'ala berfirman tentang nikmat yang telah diberikan kepada Bani Israel yang baru saja dimerdekakan oleh Allah dari perbudakan Fir'aun, dari sebuah sistem despotik, sistem yang sangat zalim yang dipimpin oleh Fir'aun di negeri Mesir. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita semua melalui peristiwa yang dialami oleh Bani Israel, penindasan yang mereka alami selama ratusan tahun. Kemudian Allah merdekakan mereka dengan diutusnya Nabiullah Musa alaihi salam ke tengah mereka untuk membawa Bani Israel ini keluar dari kezaliman dan penindasan Fir'aun. Maka Allah Ta'ala menyatakan, ingatlah ketika Tuhanmu mengizinkan, idh ta'adzana rabbuka la in syakartum la azidannakum. Allah mengumumkan kepada kita semua, seandainya kalian mensyukuri nikmat kemerdekaan itu, maka pasti aku akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Tetapi seandainya kalian kufur, kalian ingkar, kalian lupa terhadap nikmat yang telah diberikan olehku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwasanya azabku, siksaku itu sangatlah pedih. Masyaallah, mesti dirahmati Allah. Nikmat kemerdekaan adalah nikmat yang luar biasa. Kalau kita ingin mengisi kemerdekaan suatu bangsa, suatu negeri, sebagaimana negeri yang kita diami ini, negeri yang kita cintai ini, maka mari kita introspeksi, kita bermuhasabah, kita lihat sejarah bangsa-bangsa, umat-umat terdahulu. Ada yang diangkat derajatnya oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dan ada pula yang dihinakan, bahkan
akan dihancur binasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menyebabkan mereka diangkat derajatnya oleh Allah, dan apa yang menyebabkan mereka dihancurkan dan dihinakan sehina-hinanya oleh Allah, itulah yang harus kita pelajari. Itulah yang harus kita hidupkan dalam diri kita, di tengah-tengah masyarakat kita dan keluarga, bangsa dan negara kita. Maka di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menceritakan, banyak mengisahkan bangsa-bangsa terdahulu, umat-umat yang terdahulu yang jatuh dalam kehinaan dan kenistaan, yang kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sehancur-hancurnya, fadammarnahum tadmira. Maka hadirin makan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat misalnya kalau di dalam Al-Quran, kalau saudara mendengarkan istilah al-mala', ada kata-kata al-mala' terulang 20 kali di dalam Al-Quranul Karim. Al-mala' ini adalah sekumpulan orang, orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang memiliki kekuasaan, orang-orang yang memiliki kehormatan, orang-orang yang mengatur jalannya dan mempengaruhi perjalanan sebuah bangsa dan negara. Karena apa? Karena kekuatan yang dimiliki, karena kekuasaan yang dimiliki, karena harta kekayaan yang dimiliki, dan seabrek-abrek lainnya yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ada atribut itu pada diri mereka. Tapi di antara 20 ayat itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, kalau al-mala' ditulis dengan huruf imla yang kita kenal dalam bahasa Arab, alif lam mim, kemudian lam alif, diakhiri dengan apa? Dengan hamzah. Itu menunjukkan, kalau kita lihat bahasa-bahasa dalam Al-Quranul Karim, mulai dari apa? Mulai dari surah Al-Baqarah ayat 246 ketika bicara tentang pemuka-pemuka Bani Israel. Kemudian di surat Al-A'raf ayat 60-66 ketika berbicara tentang pemuka-pemuka dari masyarakat yang dijumpai pada nabi-nabi terdahulu. Kemudian alladzina istakbaru di ayat 75, ayat 88, bahkan alladzina kafaru di ayat 90, dan pemuka-pemuka yang ada pada diri Fir'aun, yaitu di surah Al-A'raf ayat 109, ayat 127, kemudian di surat Hud ayat 27, surat Yusuf ayat 43, kemudian di surah Al-Mu'minun ketika Allah berbicara tentang kaum Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian setelah itu kita bisa melihat, kita bisa memilah, ada al-mala' di dalam Al-Quran ini. Mereka orang-orang yang mempengaruhi jalannya suatu bangsa. Mempengaruhi apa? Baik dan buruknya bangsa itu. 17 kali di dalam Al-Quran disebutkan al-mala' itu dengan tulisan al-mala'u, yang mana akhirannya adalah hamzah. Itu menunjukkan, kata para ahli bahasa setelah meneliti, menelaah bagaimana sirkulasi bahasa Al-Quran al-mala', tetapi ditulis di dalam mushaf Al-Quranul Karim, ditulis dengan dua macam gaya, dua macam bentuk tulisan. Yang satu diakhiri dengan hamzah, yang satu lagi diakhiri dengan huruf wawu yang di atasnya ada hamzah. Itu ada perbedaan, saudara. Apa bedanya? Ketika al-mala' disebutkan untuk kaum-kaum umat terdahulu yang ingkar dan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu mereka adalah terdiri dari dua kelompok besar yang ada pada pemuka suatu bangsa dan negara, yaitu apa? Kahanatuddin wal aghniya, yaitu mereka adalah para pendeta, ahli-ahli agama yang memberikan legitimasi kepada penguasa-penguasa yang tiran, pemimpin-pemimpin yang buruk akhlaknya, yang buruk kekuasaannya, yang menyimpang di atas muka bumi ini. Dan yang kedua adalah al-aghniya, orang-orang kaya, para pemilik modal, para pemilik usaha yang mempekerjakan ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang yang ada di dalam suatu bangsa itu. Inilah yang mempengaruhi jalan, yang memberikan nasihat kepada pemimpin dan penguasa itu, baik dan buruknya. Kemudian kalau kita lihat
di dalam 4 ayat yang lain. Ketika berbicara di dalam surah Al-Mu'minun tentang kaum Nabi Nuh, di situ menggunakan kata-kata al-mala, itu diakhiri dengan huruf yang sama dibaca al-mala, tetapi ditulis dengan tulisan yang berbeda dengan yang sebelumnya. Al-mala di surah Al-Mu'minun ayat 24 untuk kaumnya Nabi Nuh itu ditulis dengan waw hamzah, al-mala'u. Kemudian berikutnya itu disebutkan dalam konteks penguasa atau pemimpin yang memiliki penasehat-penasehat yang mereka merupakan ahli-ahli siasah, ahli politik, orang-orang berilmu yang mendedikasikan ilmunya, kemampuannya untuk kesejahteraan bangsa dan negaranya. Berbeda dengan al-mala, dengan jenis yang pertama tadi disebutkan di dalam 17 ayat, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang fenomena al-mala, penasehat-penasehat, penguasa, pemimpin, yaitu yang memberikan nasihat kepada Ratu Saba, Ratu Bilqis, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 2 ayat Al-Qur'anul Karim, yaitu ayat 29 dan 32. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Dan ayat yang berbunyi qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Dan yang keempat, yang terakhir adalah al-mala dalam konteks kebaikan, pemimpin-pemimpin yang dikelilingi oleh penasehat-penasehat yang baik, ahli-ahli politik, ahli-ahli ekonomi, ahli-ahli sosial, yang mereka mendedikasikan hidupnya untuk kebaikan rakyat, kebaikan bangsa, untuk memberikan masukan-masukan yang positif, yang baik untuk pemimpin. Itulah yang dialami oleh seorang pemimpin besar di dunia, yaitu Raja Sulaiman. Dia adalah seorang raja sekaligus nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, di mana Raja Sulaiman dia berkata kepada para penasehatnya, apa dia katakan? Wa qala ya ayyuhal malik ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Dia meminta di antara menteri-menterinya, di antara penasehat-penasehatnya, siapa di antara kalian yang dapat mendatangkan singgasana Ratu Balqis sebelum Ratu negeri Saba itu datang menghadap Raja Sulaiman. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, baik dan buruknya sebuah bangsa ini bukan hanya tergantung kepada seorang pemimpin. Pemimpin tidak mungkin bekerja sendiri. Pemimpin pasti dibantu oleh para pembantunya, menteri-menterinya, penasehat-penasehatnya, orang-orang hebat di sekelilingnya. Tetapi Al-Quran menggambarkan ada 2 jenis al-mala. Ada al-mala yang bisa diartikan dalam konteks zaman sekarang ini sebagai oligarki yang jahat, oligarki yang hitam, yang ingin menghancurkan kehidupan rakyatnya, yang ingin merusak kehidupan rakyatnya, yang ingin senantiasa mengeruk harta kekayaan yang ada di negara tersebut dan memiskinkan secara struktural rakyat itu, sehingga sebagaimana yang dilakukan oleh Fir'aun, fastakhaffa qaumahu fa'ata'u innahum kanu qauman fasiqin. Fir'aun dia berkuasa dengan cara bagaimana? Menakut-nakuti kaumnya, senantiasa mengintimidasi kaumnya. Dia senantiasa pamer kekuasaan bahwa negeri Mesir ini kekayaannya adalah karena saya, bahwa sungai Nil Mesir ini bisa mengaliri perkebunan, persawahan, pertanian, itu semua atas perintah saya, kata Fir'aun. Maka dia dengan itu mengintimidasi rakyatnya. Kalau kalian tidak patuh kepada kata-kata saya, kalau kalian tidak mengikuti aturan-aturan yang saya buat, maka kalian akan miskin, bahkan kalian akan kami bunuh. Itulah sosok Fir'aun yang bisa terulang di setiap zaman dan setiap generasi. Masyaallah muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sisi lain, dengan kisah yang ada pada Ratu Balqis, dikelilingi oleh penasehat-penasehat yang peduli kepada kehidupan kesejahteraan bangsa dan negaranya, yang khawatir kalau negaranya ini akan jatuh, akan bangkrut, akan dikuasai oleh bangsa lain yang dipimpin oleh Raja Sulaiman.
Mereka senantiasa memberikan nasihat yang baik. Mereka senantiasa memberikan dorongan yang positif kepada Ratu Balqis itu, sebagaimana diungkapkan dalam kisah itu dalam surah An-Naml. Saudara bisa baca. Ketika Ratu Balqis minta pandangan, bagaimana saya harus merespon surat yang datang dari Raja Sulaiman ini? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin. Dia minta pandangan para penasehatnya, mereka yang peduli kepada masa depan rakyat dan negaranya, peduli kepada masa depan kerajaan yang dipimpin oleh Ratu Balqis ini. Mereka mengatakan, nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid wal amru ilaiki fanzuri madza ta'murin. Kami memang memiliki kekuatan, kami memiliki kemampuan untuk melawan agresor yang datang dari luar. Kami siap kalau engkau perintahkan wahai ratu untuk menghadapi raja yang ingin menganeksasi dan menjajah negeri kami ini. Tetapi itu kembali lagi kepada engkau sebagai pemilik negeri ini, sebagai pemilik kerajaan ini. Wal amru ilaiki fanzuri madza ta'murin. Dua-duanya saling berkongsi untuk kebaikan, saling memberikan nasihat untuk kebaikan rakyat dan masa depan negaranya. Sehingga apa yang dipilih oleh Ratu Balqis ini, inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanazilatun bima yarji'ul mursalun. Dia tidak berani untuk mempertaruhkan masa depan negeri dan kerajaannya dengan cara-cara yang di luar naral, menantang kekuasaan adidaya dengan cara menantang secara militer, tapi dia melawannya secara halus dengan mengirim hadiah-hadiah kepada Raja Sulaiman. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah contoh penasihat-penasihat yang baik, yang peduli kepada masa depan bangsa dan negaranya. Kalau kita lihat lagi bagaimana penasihat-penasihatnya Raja Sulaiman, kita akan melihat bagaimana Sulaiman ini alaihi salam dikelilingi oleh dewan kekuasaan. Dewan tertinggi di dalam kerajaan Sulaiman itu terdiri dari orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berdedikasi tinggi, orang-orang yang peduli kepada rakyat dan negara yang dipimpin oleh Raja Sulaiman. Ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa di antara penasihat-penasihat, ahli-ahli, pakar-pakar yang ada di sekeliling Raja Sulaiman, itulah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam surah An-Nahl, ketika jin Ifrit sebagai salah satu penasehat Raja Fir'aun, tentu jin yang muslim, jin yang saleh, dia berkata, aku akan datangkan singgasana Ratu Balqis ini sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu. Tetapi kemudian ada seorang alim, orang yang berilmu tinggi. Qala alladhi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla ayyartadda tarfuk. Aku akan sanggup membawakan untukmu singgasana Ratu Balqis ini, wahai Raja Sulaiman, sebelum engkau mengedipkan matamu. Artinya lebih cepat daripada yang bisa dilakukan oleh jin Ifrit itu. Hadirin masyarakat muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah contoh penasihat-penasihat yang baik, orang-orang yang berilmu tinggi, orang-orang yang senantiasa bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi SAW sudah memberikan peringatan kepada kita, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Nabi SAW bersabda, "Ma ba'atsallahu min nabiyyin wa lastakhlafa min khalifatin illa kanat lahu bitanatan." Tidaklah seorang nabi diutus oleh Allah, tidaklah seorang khalifah diangkat oleh rakyat dan mendapatkan restu dari rakyatnya, illa kanat lahu bitanatan, kecuali pada sisi seorang nabi dan rasul itu dan sisi seorang penguasa atau pemimpin atau khalifah itu, dia akan dikelilingi oleh dua macam bitanah, dua macam penasehat, dua macam pembisik. Yang pertama, bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tahudduhu alaih, penasehat pembisik yang senantiasa menyuruhnya, mengajak dia untuk berbuat ma'ruf dan mendorong penguasa itu untuk senantiasa berbuat baik untuk masa depan rakyat, bangsa dan negaranya. Dan yang tipe yang kedua, kata Nabi SAW, wa bitanatun ta'muruhu bisyarr
wa tahudduhu alaih, yaitu penasehat atau pembisik yang mengajak dia untuk selalu berbuat jahat dan mendorong dia untuk menjerumuskan pemimpin itu berbuat jahat kepada rakyat, bangsa dan negaranya. Nauzubillah thumma nauzubillah min zalik. Dan hadis itu ditutup oleh baginda Rasulullah SAW, wal ma'sum man asamallah. Orang atau pemimpin yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terjaga dari kesalahan dan kekeliruan itu, dialah orang yang senantiasa dirinya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya pemimpin, pembisik dan penasehat yang baik yang senantiasa mengelilinginya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa berdoa, berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala agar negeri yang kita cintai ini, negeri yang senantiasa diingat oleh para ulama kita, oleh para pendiri bangsa kita ini, yang senantiasa diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa kemerdekaan ini adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doakan, kita jaga dan kita rawat, serta harus kita ikhtiarkan agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang senantiasa melahirkan, memberikan kebaikan-kebaikan, kemakmuran kepada rakyatnya, dan senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosa yang dilakukan oleh para pemimpin dan rakyatnya. Mari kita senantiasa menghadirkan nilai-nilai agama Allah Subhanahu wa taala di negeri yang kita cintai ini, mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mencontoh seekor burung hudhud yang ditugaskan oleh Raja Sulaiman untuk inspeksi wilayahnya. Seekor burung yang dalam pandangan kita burung itu mungkin tidak berakal, tidak memiliki hati nurani, tetapi digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia menjalankan tugas dari Raja Sulaiman ini. Dia memiliki ghirah yang tinggi, dia memiliki kecemburuan agama terhadap agama Allah Subhanahu wa taala ini yang begitu tingginya, ketika dia tidak rela melihat ada satu bangsa, ada satu kaum ternyata mereka menyembah kepada matahari dan tidak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa ruginya kita umat Islam kalau kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rahmat dari Allah yang begitu luar biasa ini, kita tidak gunakan potensi-potensi dan sumber daya kita untuk senantiasa kita menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah, yang senantiasa mentauhidkan Allah, senantiasa bersujud kepada Allah, senantiasa kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita kufur nikmat, la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jangan sampai kita kufur nikmat, mengkufuri nikmat kemerdekaan dengan apa? Dengan meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang mengatakan, untuk apa kita menjalankan syariat Allah di muka bumi ini, di negeri ini? Apakah Anda mengajak kita ini untuk mundur ke belakang? Apakah Anda ingin mengajak kita untuk menjadi orang-orang yang terbelakang dengan menegakkan syariat Allah? Dunia ini sudah berubah katanya. Kita harus mengikuti sistem hukum model barat yang sedang berkuasa dan memimpin dunia ini. Tetapi ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjawab orang itu sebagaimana yang dituturkan oleh Dr. Muhammad Imarah dari Mesir. Yang Anda maksud mundur ke belakang, kalau kita melaksanakan syariat Allah itu mundur kemana? Apa yang Anda maksud? Mundur ke belakang 100 tahun yang lalu, ketika Sultan Abdul Hamid Khan, penguasa Daulah Utsmaniyah Aliyah Turkiyah, dia menguasai separuh dunia ini. Apakah yang Anda maksud ketika raja-raja Eropa 200-300 tahun yang lalu dulu berkuasa atas bangsa-bangsanya atas penunjukan dan atas restu dari sultan-sultan Daulah Utsmaniyah? Atau yang Anda maksud mundur ke belakang itu seperti apa? Apakah mundur ketika zaman kejayaan kekuasaan raja-raja Mamalik yang berhasil menyelamatkan dunia dari kehancuran, yang berhasil mengalahkan serangan atau invasi bangsa Mongol? Atau Anda ingin mengatakan kita akan mundur ke belakang, mundur di masa kejayaan masa Daulah Abbasiyah yang berkuasa atas separuh penduduk bumi ini? Atau lebih jauh lagi ketika masa Daulah Umayyah, ketika mereka berhasil menundukkan Persia dan Romawi?
atau ketika zaman Umar bin Khattab berkuasa, atau yang Anda maksud itu adalah pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid yang dia menulis surat atau risalah kepada Kaisar Roma Nakfur dari Harun ar-Rasyid kepada Kaisar Nekfur, anjing Roma. Atau ketika yang Anda maksud mundur ke belakang itu zaman siapa? Apakah zaman Abdurrahman Ad-Dakhil yang berkuasa di Spanyol, di Andalus, yang bala tentaranya berhasil menekuk dan mengepung Italia dan Prancis? Atau lebih jauh lagi, ketika ulama-ulama, intelektual, saintis-saintis muslim seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Jubair, Khawarizmi, Ibnu Rushd, Ibnu Khaldun, dan tokoh-tokoh ilmuwan, dokter, insinyur yang pernah menjadi rujukan seluruh intelektual dan universitas yang ada di barat pada saat ini. Atau yang Anda maksud adalah kita mundur ke belakang di era siapa? Era ketika ada seorang Yahudi yang menarik pakaian seorang muslimah sehingga tersingkap auratnya, lalu kemudian dia berteriak meminta bantuan kepada Khalifah Al-Mu'tasim di Baghdad, lalu kemudian Al-Mu'tasim mengirimkan bala tentara yang yang hendak membebaskan wanita itu dari penindasan orang Yahudi, di mana awal pasukan itu sudah sampai ke negeri yang dimaksud dan ekornya masih ada di Baghdad. Atau yang kita inginkan adalah ketika Eropa sedang masa-masa gelapnya, masa-masa tidurnya, dan ketika Andalus, Baghdad membangun universitas-universitas terkemuka di dunia ini menjadi rujukan ilmuwan dari seluruh dunia, dan mereka melakukan acara wisuda dengan pakaian lebar seperti jalabiyah. Itulah pakaian toga yang dikenal oleh dunia pada saat ini untuk mewisuda seluruh mahasiswa-mahasiswanya, yang mana di atas toga wisuda itu adalah topi yang dibuat datar, yang dulu di era keemasan Islam di Andalusia adalah untuk meletakkan mushaf Al-Quranul Karim. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehebatan syariat Islam. Betapa ruginya dunia ini kalau umat Islam meninggalkan syariat yang telah diturunkan, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsih وثلث بكم فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن سادتنا أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعلي بفضلك كلمة الحق إلى يوم الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبيك محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat, dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka, dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.